easy go. Halo, selamat siang teman-teman ya. Siang hari ini teman, saya mau review unit saya ya. Itu kemarin berapa minggu yang lalu itu ada yang komen di video YouTube saya teman-teman. Katanya unitnya sama kayak punya saya ya. Katanya minta disuruh reviewkan bang ya, karena unit kita sama ya. Makanya siang ini saya ambil waktu ya, karena mau dari kemarin saya mau review tidak sempat karena posisi kerja juga ya. Jadi ini mau saya reviewkan lah tipis-tipis. Sebenarnya tidak ada yang istimewa sih dari unit saya teman-teman. Ini unit dari Sniper Elite ya. Ini bocil SE45. Udah saya pakai itu udah mungkin sekitar 2 tahunan ya. Jadi apa aja yang saya upgrade ini kemarin udah berapa bulan ya, mungkin sekitar 3 bulanan kali baru saya pasang itu ya. Saya pasang regul karena sebelumnya saya belum kepengen untuk pasang regul, karena ya tahu sendiri teman-teman, ini chambernya kecil ya. Jadi otomatis kalau pasang regul itu OP-nya malah speednya malah turun teman-teman. Tapi ya kemarin akhirnya saya putuskan untuk pasang regul teman-teman. Ini regulnya regul paintball ya. Ya banyak yang dioprek sih supaya bisa dapat speednya teman-teman. Ini regulnya regul paintball teman-teman ya. Saya pakai outputnya di 1950 dan ada tambahan sedikit apa ini namanya nih ya, adaptor ya. Panjangnya itu 8 cm, OD nya OD32 teman-teman. Sama tabung ya udah saya ganti juga nih, Alsaf ini 500 cc. Dan untuk supaya speed dapat teman-teman, ini kan speednya di 925 teman-teman ya. Itu banyak sekali yang dioprek di dalam teman-teman ya. Saya percayakan sama teman saya, dia juga penembak juga ya, tukang servis juga teman-teman. Ini banyak yang dirubah di dalam ini. Ini kayak kemarin ini di pistonnya ini kan, di dalamnya, di depannya ini kayak ada tonjolan teman-teman. Itu dipotong ya supaya langkah hammernya jauh lebih panjang. Jadi dipotong sama dia, diakalin. Sama untuk lubang larasnya di sini itu dibesarin ya. Dan itu untuk dalaman-dalamannya teman-teman ya. Yang diganti itu juga hammernya apa namanya? Per hammernya udah diganti pakai Mizumi teman-teman, yang warna kuning ya. Makanya ini jaraknya masih banyak lah ya untuk per hammernya ini, deratnya ya. Karena kan kita kemarin nyari kestabilan juga ya. Kalau pasang regul kan harus nyari supaya stabil teman-teman. Nggak cuma kencang-kencangan ya, tapi juga kita cari yang stabil biar akurasinya juga bagus teman-teman. Nah itu kalau untuk segi dalaman ya. Kalau untuk segi luar ya ini teman-teman ya, banyak yang sudah saya upgrade kalau dari segi penampilan ya. Karena saya kan juga tidak cuma ngejar speed teman-teman, karena penampilan juga penting bagi saya ya. Jadi banyak yang saya ganti, kayak ini popor cangkul ini sama asnya, sama as popor ini teman-teman udah saya ganti semua, karena bawaannya itu yang segitiga ya masih ya, yang model klasik lah. Jadi udah saya ganti semua ini. Sama hand gripnya sudah saya ganti yang laminasi ya, yang dari kayu biar kelihatan lebih manis ya teman-teman. Dan ini untuk larasnya ini masih bawaan teman-teman ya, 40 cm panjangnya. Jadinya saya mau ndak mau gara-gara habis di upgrade ini kan agak lebih maju teman-teman.
Dan ini kan tabungnya lebih panjang daripada larasnya ya. Makanya mau ndak mau ini saya ganti lagi peredam. Kemarin cukup susah juga ya nyari peredam di sini ya. Untuk supaya bisa masuk, karena biasanya saya pakai peredam yang OD38 itu pasti nyangkut teman-teman. Ini peredamnya OD30 kalau nggak salah ini ya. Itu pun mepet teman-teman. Tuh, mepet tabung ya. Tapi ya untung aja masih bisa berfungsi teman-teman, nggak ganggu ya. Cuma ya itu suaranya masih nyaring teman-teman, karena nggak kurang senyap ya. Karena kan ini EPS nya juga 900-an teman-teman, 925 nih bagusnya ya, di stabilnya itu pakai Mimis Slug ya, 12,5 green teman-teman. Nah jadi itu aja sih untuk teman kita ya, yang unitnya sama. Karena kan chamber kita chamber kecil teman-teman, nggak bisa kalau kita paksain untuk 1000 misalkan ya, nggak mampu teman-teman. Ya saya kemarin saya minta ya 900-an lah, 900 up lah ya. Akhirnya teman saya bisa, habis dioprek-oprek sama dia, akhirnya dapat 925. Dan kalau untuk teleskop sendiri teman-teman, saya jujur ya, pakai senjata ini saya udah 3 kali ya, 3 kalinya ini ganti tele ya. Karena sebelumnya saya pakai 2 kali itu pakai Discovery. Cuma Discovery itu mungkin yang KW kali teman-teman ya. Banyak ya sekali trouble ya, terutama buat ininya, turretnya ini sempat patah teman-teman, ada yang patah ya. Makanya saya coba merek lain lah, dan muncullah merek Swamdeer ini ya. Saya naksir ini merek Swamdeer ini, yang ini ukurannya yang 416-44 SFP teman-teman. Harganya juga terjangkau lah ya, tidak terlalu mahal. Cuma saya suka nih, sama turretnya juga bagus teman-teman. Dan untuk ini aksesorisnya ini ya, apa namanya nih, mountingnya saya ganti juga. Ini udah lama sih teman-teman, saya beli waktu itu berapa ya, sekitar 350 kayaknya teman-teman. Dan itulah teman-teman ya. Dan ini jangan dihiraukan teman-teman ya, untuk kopinya ya, namanya jam siang teman-teman, wajib ngopi ya, biar nggak ngantuk teman-teman. Oke ya, untuk teman kita yang kemarin suruh review, mohon maaf ya, ini reviewnya ala kadarnya lah ya, karena memang tidak ada yang spesial dari unit saya. Cuma ini unit andalan saya lah teman-teman. Unitnya sangat enak sekali ya, untuk akurasi ya, jangan diragukan teman-teman, mantap sekali. Oke, inilah review singkat teman-teman ya. Ya maaf ya kalau reviewnya kurang jelas, mungkin tidak berurutan teman-teman, atau mungkin terbantah-bantah yang ngomongnya ya, mohon maaf. Oke, ini kita akhiri dulu video review singkat kita ya. Yang semoga bisa menjawab lah untuk teman kita yang sama unitnya ya. Ini saya udah pakai ini 2 tahunan nih sudah ya, lumayan awet lah. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya, karena nanti juga saya sore juga mempersiapkan hunting juga teman-teman. Oke ya, makasih ya.